Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. So today we will continue our material or our lesson in new topic that is imperative sentence. Okay, get ready for the lesson. Here I will explain to you. There are 5 points. That is, the first is definition of imperative sentence, and the second is purpose of imperative sentence, and the third is types of imperative sentence, and the fourth is example of imperative sentence, and the last is assignment. Jadi di pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi baru mengenai imperative sentence, di mana imperative sentence ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu di prosedur teks. Jadi kemarin Ibu sudah jelaskan di prosedur teks itu ada bagian yang menyatakan yaitu imperative sentence. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan imperative sentence itu apa. Oke? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari imperative sentence. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan tujuan dari imperative sentence itu apa. Yang ketiga, jenis atau tipe dari imperative sentence. Yang keempat, ada contoh dari imperative sentence yang ada di prosedur teks. Dan yang terakhir, ada segmen atau tugas untuk kalian, yaitu tugas individu. Oke? Next. Yeah. The first is definition. Definition of imperative sentence is a sentence that expresses a command or an entity. Jadi di sini imperative sentence itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan perintah, permohonan, dan larangan, atau disebut juga kalimat perintah. Jadi di sini imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Okay, that is a definition of imperative sentence. And next, that is a purpose. Purpose from imperative sentence is used to giving command, warning, advice, instruction, and also request. Jadi tujuan dari imperative sentence di sini adalah intinya imperative sentence di sini merupakan verb atau kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah, peringatan, nasihat, instruksi atau petunjuk, dan juga permintaan. Jadi imperative sentence itu dalam bahasa Indonesia kalimat perintah yang merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, peringatan, instruksi, nasihat, dan juga permintaan. That is a purpose of imperative sentence. And the next, type of imperative sentence. Jadi di sini ada imperative sentence, jenis imperative sentence yang menurut fungsinya. Jadi Ibu berikan imperative sentence yang menurut fungsinya. Di sini nanti ada 4 poin. The first is share a request or wish. Jadi untuk fungsi atau tipe imperative sentence menurut fungsinya, yang pertama yaitu menyampaikan permintaan atau harapan. For example, have a safe trip. Semoga perjalananmu aman. And then the second example that is eat more vegetables. Makanlah lebih banyak sayur. And the last, for example, is have a nice dream. Semoga mimpi indah. That is an example from share a request or wish. Jadi ini adalah contoh dari
menyampaikan permintaan atau harapan. And the second types, that is share an invitation. Jadi maksudnya di sini adalah menyampaikan ajakan atau undangan, ajakan. For example, that is comes with me. Ayo ikut aku. And second example, please join us for lunch. Ikutlah makan siang bersama kami. And the last example, let's go home together. Ayo pulang bersama-sama. That is a example from share an invitation. And the third is imperative sentence menurut fungsinya, yaitu share or request or comment on prohibition. Jadi di sini yang ketiga ada menyampaikan permintaan atau perintah dan larangan. That is an example. The first is please don't touch the baby. Jadi jangan sentuh bayinya. And the second example is go find a new girl. Carilah pacar baru. And the third example is close your eyes. Tutup matamu. And the last example is stop talking. Berhentilah bicara. That is an example from share a request or comment and prohibition. And the last is give instruction. Jadi yang terakhir di sini adalah memberikan instruksi. Nah, that is a 3 example. First example is avoid contact with skin and eyes. Hindari kontak dengan kulit dan mata. And the second example is in case of eyes contact, hold eyelid open and flush with waters. Jadi bila terkena mata, buka kelopak mata dan bilas dengan air. Itu adalah petunjuk atau instruksi. And the last example from give instruction, that is a call physician immediately. Jadi segera hubungi dokter. Jadi segera hubungi dokter. Itu adalah petunjuk atau instruksi. That is an example of give instruction. And then that is the imperative is formed with the verb without a subject. For example, open the door, take an aspirin, pay attention. Jadi di sini maksudnya dalam kalimat perintah atau dalam imperative sentence atau dalam kalimat perintah itu biasanya tidak dicantumkan subjek dan langsung dimulai dengan verb atau kata kerja. Jadi hal ini karena secara otomatis imperative sentence itu ditujukan pada seseorang yang diajak bicara atau orang kedua, jadi you gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, the negative imperative is formed with do not or don't and the verb. For example, don't touch that. Don't play with your brother. Jadi di sini maksudnya yang kedua di sini untuk imperative sentence berbentuk negatif atau larangan, kita bisa menggunakan kata do not atau don't yang artinya jangan. Dan di awal kalimat itu biasanya, kalau di awal kalimat kita biasanya pakainya stop atau berhentilah. Jadi kita bisa menggunakan do not atau don't atau stop di awal kalimat. Di mana artinya di sini adalah berhentilah, atau kalau don't jangan, kalau stop itu berhentilah. Jadi penjelasan dari imperatif ya. And next, that is an example of imperative in procedure text. Jadi di sini ada contoh imperative sentence yang ada di dalam prosedur text. Di sini yang bercetak kuning ada combine sugar, coffee, and water strongly with. Yang ini berarti perintah ya. Jadi untuk kombinasikan atau campur
Yang kedua di sini ada fill. Nah, di sini ada yang kedua saya pakai warna kuning. Fill 3 or 4 glass. Jadi 3/4 gelas saja ya. Dan yang terakhir di sini poin 3 ada mix them. Disuruh mencampur bersama-sama. Jadi di sini sudah Ibu berikan contoh kalimat imperatif yang berada dalam prosedur teks. Oke? Di sini ada segmen, ada tugas individu untuk kalian. Make 10 sentence about imperative sentence. Kamu bisa membuat kalimat imperative sentence 10 kalimat, boleh. Atau tidak, ada pilihan lain, kamu cari prosedur teks, lalu kamu cari imperative sentence-nya yang berada di prosedur teks tersebut. Seperti contoh dari yang Ibu berikan di slide sebelumnya ini. Oke? Nah, okay, so that all my explanation about imperative sentence in the procedure text, and I will hope that you get what that you to understand, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.